Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga sampai saat sekarang ini masih memberikan kita kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat mengerjakan UTS, komunikasi lintas budaya yang kita cintai ini. Selalu berikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya perkenalkan, nama saya Calvin Yolanda. Saya ingin menjelaskan mereview tugas untuk UTS ujian tengah semester, membahas tentang review materi 1 sampai materi 7 tentang komunikasi lintas budaya. Nah, yang pertama itu adalah pengertian komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi dan kebudayaan menurut Andrea Eldridge dan Benis M. Ogawa menyatakan dalam buku Intercultural Communication, a Reader, bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda. Nah, kebudayaannya misalnya antara suku, bangsa, etnis, ras, dan kelas sosial. Nah, ada beberapa konsep yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya. Nah, yang pertama itu adalah etnik. Nah, yang kedua itu adalah ras. Nah, ras ini adalah sebuah klasifikasi yang mana klasifikasi ini tentang bagaimana dia memandang sebuah bentuk dari suatu baik dari situ fisik, bahwasan itu kebudayaan juga. Nah, yang ketiga adalah etnosentrisme. Nah, etnosentrisme itu adalah menganggap bahwasannya kebudayaan. Nah, kita menilai kebudayaan orang itu berdasarkan penilaian kita pribadi. Nah, itu bagaimana penilaian. Nah, itu bahwasanya bagaimana kebudayaan orang, kebudayaan orang, dan kita masuk ke dalamnya dan kita menilai dengan penilaian yang ada pada budaya kita. Nah, itu ada yang dimaksud dengan etnosentrisme atau rasisme. Nah, yang keempat adalah prasangka. Bagaimana kita menduga, bagaimana kita melihat dan mengira-ngira bahwasanya kebudayaan orang tersebut lebih baik daripada kita juga. Nah, yang kelima adalah komunikasi lintas budaya. Nah, kalau komunikasi lintas budaya ini bagaimana kita berbicara tentang memahami, menghargai dengan orang yang berbeda-beda kebudayaannya. Nah, baik, lanjut ke bab 2 juga kita apa sih alasan kita ini untuk mempelajari komunikasi antar budaya. Nah, yang pertama itu alasannya itu yang pertama juga membuka diri dan memperluas pergaulan. Kenapa membuka diri dan memperluas pergaulan? Karena kita harus mampu belajar bagaimana kita itu harus kenal atau kita memiliki sebuah pengetahuan yang lebih dengan cara membuka diri untuk kebudayaan-kebudayaan lain itu masuk tanpa kita juga harus menyaring kebudayaan itu sendiri. Dan kita hanya belajar dan mengetahui apa sih kebudayaan orang saja, dan kita juga tidak hanya mengetahui kebudayaan yang ada di dalam diri kita. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan kesadaran diri. Nah, meningkatkan kesadaran diri ini juga kita harus perlu dalam sebuah mempelajari tentang komunikasi lintas budaya. Karena kita tidak hanya kebudayaan kita yang berada di dunia ini. Ada banyak kelas budaya-budaya yang ada di dunia ini. Nah, kalau teman-teman baca di dalam Al-Quran juga ada dalam surah Al-Maidah, kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, di situ kita harus meningkatkan sebuah kesadaran diri kita bahwasanya
Kebawasannya itu adalah kita itu dimana hidup di lingkungan orang yang berbeda-beda, baik dari segi apapun. Nah, yang keempat juga kita belajar etika. Nah, etika, di mana etika itu ketika suatu etika itu ketika kita berbicara lembut. Nah, kita mampu menyesuaikan. Nah, contohnya kita itu ketika berbicara tentang berbicara. Nah, ketika orang Batak ya, contohnya ketika orang Batak berbicara keras. Nah, etika kalau misalnya dibahas di Pulau Jawa, khususnya di Sunda, ketika kita ngomong keras orang sangkanya orang itu marah kepada kita. Nah, bahwasanya kita beretika. Nah, contoh ketika kita itu misalnya ketika kita di Pulau Jawa itu kalau di Yogyakarta, kalau kita berbicara dengan orang, nah ketemu kita di kendaraan, orang berbicara nih kepada kita, nah dia masih di atas motor, maka etika itu dia bilang, ih itu siapa sih, itu gak beretika banget. Nah itu ya hal-hal yang kayak gitu yang harus kita hindari. Nah yang kedua, yang selanjutnya adalah mendorong perdamaian atau meredam konflik. Nah ini juga mempelajari, ini juga mendorong perdamaian. Nah, bagaimana kita bisa menghargai kebudayaan orang lain, bagaimana walaupun orang lain itu bisa kita saling menyesuaikan. Contohnya mendorong perdamaian itu yang pertama ya bagaimana nih? Contohnya itu ketika saya berada di Pekanbaru dan saya orang Minang. Nah, ketika kita berbicara di Pekanbaru, itu kita biasanya pakai bahasa Minang. Nah, dan ketemu kita nih sama orang-orang Ocu dan kawan-kawan kita juga bertemu nih dengan orang ini. Dan ketika orang Oci itu bersuara bernada, ya, ketika berbicara bernada, maka orang lain akan tertawa melihatnya. Contohnya, nah, ketika kalau orang Minang bicara kamanoang dan orang Oci berbicara kamanoang dan itu bernada, dan orang lain yang tidak tahu atas kebudayaan berbahasa itu maka akan tertawa dan mencemooh dia itu. Nah, yang ketiga menghadapi era globalisasi. Nah, bagaimana kita menghadapi yang namanya era globalisasi yang semakin pesat. Nah, kita beralih kepada bab 3, nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya. Nah, nilai budaya itu adalah pertama adalah budaya materi. Nah, kali ini kita juga beralih kepada bab ketiga ya, tentang nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya. Nah, yang pertama itu adalah budaya material, yang mana budaya material itu bersifat kebudayaan yang waktu itu bersifat benda-benda. Nah, bagaimana peninggalan benda-benda sejarah tentang kebudayaan itu, tentang benda-benda, tulisan. Nah, kalau budaya non material ini sama kayak ibaratnya kebudayaan yang bersifat yang turun-menurun itu seperti adat dan segala macamnya. Nah, jenis-jenis pesan verbal. Nah, jenis-jenis pesan verbal itu adalah verbal lokal. Nah, baik lagi ke bab 4 juga kita membahas tentang pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Nah, yang mana ada itu adalah verbal visual, verbal vokal visual, dan kita harus juga mampu memahami jenis-jenis yang terdapat pada pesan verbal. Nah, selanjutnya juga ada budaya berbahasa. Nah, budaya berbahasa ini bagaimana kita tentang kita itu mampu membudayakan peninggalan budaya kita itu dengan cara berbahasa. Budaya bahasa itu juga banyak bentuknya dan banyak juga klasifikasinya. Yang pertama itu ada juga budaya lisan. Nah, budaya lisan itu bagaimana kita menyampaikan sesuatu hal itu dengan seperti entah kita itu berbudaya menyampaikan sebuah pantun, berbudaya pantun bagi orang-orang, biasanya orang-orang Betawi, orang-orang Minang ketika dia anaknya itu dilamar atau ditunang dengan bahasa nyinyek mamanya. Nah, yang kedua itu adalah budaya tulisan. Nah, bagaimana sebuah budaya itu dengan tulisan-tulisan yang telah lama yang telah dibuat gitu. Nah, yang juga adalah budaya cetak. Budaya cetak ini bagaimana kebudayaan itu tentang bagaimana kita kemajuan teknologi dengan komunikasi percetakan.
Nah, yang ketiga adalah budaya elektronik. Nah, budaya elektronik ini lebih ke eh, kemajuan industri, adanya jaringan internet, bisnis dan segala macamnya yang membuat eh, itu tuh berkembang. Bagaimana adanya jaringan internet dan segala macamnya untuk mampu membuat kita. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.